selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terbaik ya Bapak Ibu. wabarakatuh. Ya, mungkin ini selamat siang kalau untuk yang wilayah Indonesia Timur ya Bapak Ibu ya. Udah mau makan siang, jadi kalau mau sambil ngemil-ngemil juga boleh. Yang penting kita tetap sama-sama fokus ya untuk mendengarkan terkait survei budaya kerja di tahun 2024. Mungkin langsung aja. Jadi Bapak Ibu, di tahun 2024 ini terkait dengan survei budaya kerja ASN ada satu hal yang berbeda gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang di tahun lalu masih jadi PIC Izin Bu, nggak ada budaya suaranya kerja. Bu. Ada Pak, Apakah ada sekarang suara. sudah terdengar Bapak? Terdengar Bu, sangat jelas. Terdengar Bu, jelas Bu. Bisa Bu, bisa. Ya, Jelas, baik. jelas. Sangat jelas. Baik, saya ulangi. Jadi Bapak Ibu, untuk survei budaya kerja ASN di tahun 2024 ini ada satu hal yang berbeda, yaitu kami tambahkan satu instrumen, yaitu evaluasi budaya kerja. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu yang di tahun lalu menjadi PIC pastinya tahu ya gitu ya, kalau di tahun lalu kan hanya ada 3 gitu ya, dan di tahun ini kami menambahkan satu instrumen, yaitu evaluasi budaya kerja. Nah, bedanya apa? Kalau yang survei ini ASN yang mengisi, jadi Bapak Ibu semua, kemudian yang employee engagement juga demikian. Employer branding ini untuk yang non-ASN, nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Mas Yanuar. Dan evaluasi budaya kerja, ini yang mengisi hanya 1 orang saja dari instansi pemerintah. Jadi misalnya dari Kabupaten Saburai Jua misalnya, itu ada Ibu Sri misalkan gitu ya, tadi ada yang karena jadi saya masih ingat Ibu Sri Daniati yang nanti misalnya mengisi gitu. Jadi yang menjadi PIC budaya kerja di instansinya yang akan mengisi evaluasi budaya kerja ini. Jadi bukan per individu ya Bapak Ibu kalau untuk yang evaluasi budaya kerja. Kemudian nah, ini ada yang berbeda juga nih Bapak Ibu. Di survei indeks berakhlak tahun ini, kami seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sesmen, bahwa kami Kementerian Pan-RB bekerja sama nih, membangun instrumen survei indeks berakhlak bersama dengan teman-teman di Pusat Riset Kebijakan BRIN. Nah, mungkin ada beberapa daerah juga kemarin yang sudah kami jadikan pilot project ya untuk uji coba instrumen ini, dan banyak juga masukan yang sudah kami dapatkan. Jadi semoga final instrumen ini kita bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya Bapak Ibu, sesuai dengan tujuannya. Yaitu kami mau melihat sebenarnya tingkat kesehatan budaya organisasi instansi pemerintah Bapak Ibu terkait dengan implementasi ASN berakhlak, kemudian bagaimana keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi, serta kalau yang evaluasi kami mau melihat sebenarnya bagaimana komitmen instansi pemerintah dalam internalisasi berakhlak. Nah, target responden survei indeks berakhlak ini yaitu ASN, baik itu PNS maupun P3K, di seluruh instansi pemerintah berdasarkan jumlah minimum responden. Nah, ini juga ada hal yang berbeda dengan yang di tahun lalu, Bapak Ibu. Kalau yang di tahun lalu itu, kami tim Kemenpan RB menetapkan jumlah minimum responden itu secara gelondongan kan ya. Misalnya di Menpan ada 700 pegawai, nah minimum respondennya misalnya 300. Di tahun lalu kami hanya, kami menetapkan 300 untuk Kementerian Pan-RB minimum respondennya, tetapi tanpa melihat syarat-syarat lain seperti itu Bapak Ibu.
Nah, kalau yang tahun ini, Bapak Ibu bisa lihat di bit.ly/minimum responden survei. Jadi ini masing-masing instansi berbeda-beda ya tentunya untuk jumlah minimum responden dan persebarannya juga Bapak Ibu. Di tahun ini kami mau lihat persebarannya. Mungkin saya bisa kasih satu contoh ya. Sepertinya saya belum buka. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi misalnya ya, kami pertama mungkin kami disclaimer dulu, kami dapat data ini dari BKN Bapak Ibu. Jadi ini merupakan data terupdate yang kami miliki gitu ya dari BKN. Sebagai contoh misalnya di Menpan deh, di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi ini sheet yang pertama Bapak Ibu ada keterangan jumlah pegawai. Nah, jumlah pegawai Kemenpan RB yang kami dapatkan informasinya dari BKN yaitu sebanyak 681 pegawai dengan rincian sebagai berikut ya Bapak Ibu. Jadi kami membaginya berdasarkan pembagian JPT, non-JPT, kemudian PNS, P3K, serta tingkat pendidikannya dari yang SMA ke bawah, diploma, kemudian S1, dan S2 atau S3. Nah, kita lihat sheet yang kedua Bapak Ibu, ini dengan judul struktur sampel. Kalau kita klik tadi yang Menpan dengan total pegawai 681, minimum respondennya adalah 257 dengan pembagiannya ya atau strukturnya seperti ini. Jadi untuk yang JPT S1 itu butuh 2 orang gitu ya misalnya. Kemudian JPT yang S2 S3 9 yang PNS-nya, kemudian kalau yang P3K-nya 0, dan non-JPT untuk yang PNS-nya SMA ke bawah ada 11, diploma 42, S1 125, S2 S3-nya 41, seperti itu. Dan yang P3K-nya untuk yang non-JPT, diplomanya 4, dan S1-nya 22, serta S2 atau S3-nya ada 1. Nah, tetapi Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian nih, kalau misalnya ternyata data yang Kemenpan RB miliki ini ternyata tidak sesuai gitu ya dengan mungkin struktur jumlah gitu ya, jumlah pegawai di Bapak Ibu saat ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sheet yang ketiga ini Bapak Ibu. Jadi di sheet yang penyesuaian sampel, Bapak Ibu bisa masukkan kode instansi sebagaimana yang ada di sheet yang 1 atau 2 ini. Jadi misalnya tadi Menpan, itu kode instansinya 2060 gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa ketik gitu kan. Tetapi, mohon maaf Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu mengetik, Bapak Ibu mesti download dulu nih gitu. Karena di sini kami settingnya view only. Jadi supaya nanti tidak saling ini ya. Takutnya nanti Bapak Ibu langsung mengisi di sini gitu kan, lupa untuk mendownload, malah nanti jadi mungkin mengganggu instansi yang lain. Jadi sebelum Bapak Ibu mengisi, Bapak Ibu bisa download dulu di sini di file, kemudian download dan Microsoft Excel. Nah, nanti kalau tampilannya itu sudah terdownload Bapak Ibu akan seperti ini ya. Bentar. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tadi kodenya Menpan gitu ya. Mohon tunggu sebentar Bapak Ibu.
Nah, seperti ini tampilannya kalau sudah di-download di Excel. Jadi Bapak Ibu tadi punya 3 sheet ya, ada jumlah pegawai, struktur sampelnya, kemudian penyesuaian sampelnya. Nah, kalau penyesuaian sampel di sini, misalnya tadi Kemenpan RD gitu ya, Kementerian Pan RD. Nah, misalnya ternyata nih jumlah pegawainya yang JPT gitu ya, yang PNS, katakan sudah nggak ada gitu yang S1, jadi semuanya udah S2, misalnya ada 20 gitu ya. Bapak Ibu bisa langsung tuliskan di kolom yang kuning ini gitu, karena untuk kolom yang lain itu kami kunci, jadi Bapak Ibu hanya bisa mengetikkan di kolom yang berwarna kuning gitu ya. Kemudian untuk yang P3K-nya misalnya tidak ada, dan untuk yang non-JPT-nya, PNS itu misalnya yang SMA mungkin ada 10, diplomanya misalnya 40, kemudian yang S1-nya ada 300 misalnya gitu ya Bapak Ibu. S2-nya 100 misalnya, ini P3K-nya mungkin, ini saya itu aja ya, asal aja. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti di kolom yang di bawah, ini dia otomatis terupdate Bapak Ibu. Jadi, jumlah sampel yang Bapak Ibu perlukan di instansinya itu sudah terupdate sesuai dengan jumlah pegawai yang tadi Bapak Ibu sudah update di kolom yang berwarna kuning, seperti itu. Jadi misalnya kayak tadi kan, ternyata JPT-nya di Menpan udah nggak ada yang S1, misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu melakukan penyesuaian gitu ya di sini. Jadi tidak lagi melihat struktur sampel yang ada di sheet kedua ini Bapak Ibu. Ini yang di sini tadi kan. Yang ini tadi kan Kementerian Pan RB-nya itu masih ada mana tadi ya? Oh ini. Masih ada kan ya untuk JPT yang S1-nya 2 orang gitu ya. Terus yang S2-nya 9 orang. Ternyata setelah dilakukan penyesuaian sampel, untuk JPT yang S1-nya itu 0 gitu ya. Dan untuk yang S2-nya itu menjadi 8. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti dengan jumlah sampel atau jumlah pegawai yang telah Bapak Ibu sesuaikan di kolom kuning ini gitu. Jadi nanti kolom yang bawahnya ini akan mengikuti sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah tuliskan seperti itu. Nah, nantinya saya lanjut ya, ini hasil penyesuaian ini Bapak Ibu save dengan nama instansi Bapak Ibu dan bisa dikirimkan ke email kami gitu ya untuk kami lakukan penyesuaian seperti itu. Ada di slide ini Bapak Ibu. Nah, jadi tadi dari hasil penyesuaian yang Bapak Ibu lakukan di instansinya Bapak Ibu bisa kirimkan ke email asdepbutker.sdma@menpan.go.id dengan format subjeknya penyesuaian sampel _ nama instansi ya. Jadi nanti kami lakukan penyesuaiannya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya dengan penyesuaian ini jumlah minimum respondennya tetap sih Bapak Ibu kayak Menpan tadi 681 pegawai gitu ya. Kemudian minimum respondennya 257. Hanya saja pembagian ininya ya, pembagian di tadi ya, di yang JPT PNS, mungkin non JPT PNS P3K-nya, nah itu jumlahnya yang terdistribusinya itu agak sedikit berbeda saja. Tapi kalau memang hasil dari data yang kami miliki update BKN terakhir itu sudah sesuai dengan yang ada di instansi Bapak Ibu tidak perlu melakukan penyesuaian sampel. Dan mungkin dan nanti terkait dengan jumlah minimum responden ini di survei indeks berakhlak akan sama ya Bapak Ibu dengan yang di survei employee engagement gitu. Jadi survei employee engagement juga nantinya perlu jumlah minimum responden yang sama dengan survei indeks berakhlak. Dan ini untuk pembagian kelompok pengisiannya, jadi seperti di tahun lalu kami membagi menjadi 4 tahap gitu ya. Yang pertama, instansi pemerintah daerah di wilayah Indonesia Barat, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan 1 provinsi di Kalimantan Barat. Kemudian kelompok 2-nya di tanggal 8 sampai 14 September, yaitu instansi pemerintah daerah di wilayah Indonesia Tengah,
Kemudian kelompok 3-nya 15 sampai 21 September, instansi pemerintah daerah di wilayah Indonesia Timur. Dan kelompok terakhir di tanggal 22 sampai 28 September, yaitu kelompok instansi pemerintah pusat. Dengan PIN-nya seperti ini Bapak Ibu, nanti juga ini kami sampaikan di dalam surat permohonan pengisian survei yang sudah kami sampaikan juga di link yang disebarkan oleh teman-teman. Nanti ada materi, ada surat permohonan survei, kemudian mungkin daftar hadir gitu ya. Dan ini Bapak Ibu tampilan laman website survei budaya kerjanya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke laman surveybudker.menpan.go.id, tampilan awalnya seperti ini. Gitu ya. Jadi ada 3 kolom yang terlihat, yaitu yang pertama survei untuk ASN, kemudian evaluasi budaya kerja, dan survei untuk umum. Nah, survei untuk ASN ini ada 2, indeks berakhlak dan employee engagement. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengisi yang berakhlak dan employee engagement, tentunya klik yang saya lingkari merah ini ya, survei untuk ASN. Kemudian Bapak Ibu bisa klik mulai survei untuk memulai pengisiannya. Dan selanjutnya tampilannya seperti ini Bapak Ibu, diminta login dengan memasukkan NIP dan juga PIN, lalu klik login. Nah ini PIN-nya diberikan, kami berikan juga tadi ya yang di paparan dan juga di surat permohonan survei itu sudah lengkap berikut dengan petunjuk pengisiannya. Dan kemudian ketika diklik login akan terbuka tampilan seperti ini Bapak Ibu, jadi sesuai dengan NIP yang Bapak Ibu masukkan, jadi nanti langsung terhubung atau terkoneksi dengan data di BKN, database yang ada di BKN yang kami miliki, yang terupdate terakhir tentunya, dengan detail seperti ini ya Bapak Ibu. Ada status, jenis jabatan, kemudian nama jabatan, pendidikan terakhir, instansi pemerintah, dan juga unit kerja. Nah, ini karena saya lingkari unit kerjanya tingkat eselon 2. Jadi tidak boleh disingkat dan harus sesuai dengan SOTK. Dan ini juga Bapak Ibu bisa ubah kalau misalnya ternyata data di BKN-nya belum terupdate gitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya ternyata sudah pindah instansi gitu, misalnya dari Menpan mungkin sudah pindah ke Pemda mana gitu ya, atau ke kementerian mana, itu bisa disesuaikan. Kemudian klik lanjut, dan nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sebelah kiri ada data diri Bapak Ibu sesuai dengan yang sudah diupdate tadi di slide sebelumnya, dan langsung masuk ke pertanyaan survei indeks berakhlak. Yang mana di tahun ini survei indeks berakhlak ini terdiri dari 2 jenis ya. Ada 2 jenis pertanyaan, yaitu nilai individu dan nilai organisasi. Kemudian di masing-masing nilai individu ini terdapat 64 pertanyaan, dan kami menghimbau agar Bapak Ibu mengisi dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya Bapak Ibu rasakan di tempat Bapak Ibu bekerja. Kemudian terakhir, kalau sudah diisi semua, Bapak Ibu bisa klik yang ini, kirim jawaban survei. Ya. Baik, untuk yang survei indeks berakhlak seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan untuk yang evaluasi implementasi berakhlak. Jadi untuk yang evaluasi ini Bapak Ibu tadi bisa masuk ke laman survei Budker, kemudian di kolom yang kedua atau yang di tengah ini ada evaluasi budaya kerja, atau bisa langsung ke lamannya evalbudker.menpan.go.id. Nah, saya tegaskan sekali lagi, untuk evaluasi budaya kerja ini hanya diisi oleh 1 orang PIC saja di instansi pemerintah ya, jadi tidak semuanya mengisi. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah klik mulai evaluasi akan mengisi username, password gitu ya, dan username password ini nantinya akan Bapak Ibu perlu hubungi gitu ya, narah hubung sesuai dengan daerah Bapak Ibu gitu ya. Jadi untuk yang Pemda wilayah Barat bisa ke Mbak Fani tadi yang sebagai MC, kemudian yang wilayah Indonesia Tengah ada Mbak Raria yang nanti akan
menjelaskan terkait employee engagement, kemudian yang timur ada Mas Januar yang menjelaskan terkait dengan employer branding, dan yang instansi pusat dengan saya sendiri. Nah, ini juga terkait dengan informasi ini juga sudah ada di lampiran surat permohonan pengisian survei ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat mungkin lebih jelasnya lagi di lampiran surat tersebut. Karena tentunya ini setiap instansi pemerintah, username dan passwordnya berbeda-beda, dan kami berikannya secara personal gitu ya, supaya lebih private. Nah, nanti ketika sudah login, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu harap untuk memilih menu profil, lalu masukkan data pengisinya atau PIC dari instansi pemerintah Bapak Ibu, kemudian jabatannya serta nomor WhatsApp, dan klik simpan seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu di menu yang sebelah kiri ini ada manajemen evaluasi, dan selanjutnya ada submenunya yaitu formulirnya penguatan budaya kerja. Nah, nanti isinya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 16 kegiatan atau mungkin 16 list gitu ya yang perlu Bapak Ibu isi. Jadi nanti di sini misalnya launching core value ASN berakhlak gitu ya. Nanti ada pilihan belum, terus kemudian sudah di launching misalnya oleh PPK, dan satu lagi pilihannya sudah di launching oleh selain PPK seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan link Google Drive gitu ya yang tidak dikunci di evidence-nya gitu. Jadi di situ setelah Bapak Ibu klik misalnya sudah atau belum, itu Bapak Ibu sampaikan linknya. Tapi kalau misalnya tadi yang belum, Bapak Ibu bisa menuliskan alasannya kenapa belum dilakukan seperti itu. Jadi dari launching core value, kemudian tersedia atau tidak sih rencana program, kegiatan atau aksi implementasi berakhlak di instansi Bapak Ibu. Kemudian apakah sudah ada publikasi berupa poster, banner, baliho, videotron terkait berakhlak secara berkala. Kemudian apakah penggunaan logo berakhlak sudah dilakukan di instansi Bapak Ibu, misalnya di background Zoom, bahan paparan, seminar kit, pakaian dinas misalnya, kendaraan dinas atau atribut dinas lainnya. Kemudian ada publikasi konten berakhlak, baik itu berupa gambar, video kreatif, atau grafis pada akun media sosial instansi secara berkala. Kemudian misalnya mungkin ada podcast, implementasi atau sosialisasi berakhlak, ada publikasi media massa, baik itu cetak maupun online. Kemudian ada forum komunikasi berkala seperti misalnya mungkin seminar, konferensi, webinar atau FGD, dan pelaksanaan sharing knowledge atau benchmarking implementasi berakhlak. Misalnya mungkin antar unit kerja atau mungkin antar instansi itu juga bisa. Kemudian ada penguatan peran agen perubahan atau tim penggerak budaya kerja. Kemudian ada penyusunan kebijakan implementasi berupa misalnya peraturan menteri, lembaga, atau peraturan daerah, peraturan kepala daerah, surat edaran, dan lain-lain. Kemudian ada penyusunan contoh perilaku, pelaksanaan penghargaan atau apresiasi untuk pegawai atau unit kerja terkait implementasi berakhlak, partisipasi survei indeks berakhlak di tahun 2022, kemudian di tahun 2023, dan kegiatan lain yang mungkin belum ada di 15 list di atas gitu ya Bapak Ibu, yang mungkin belum tersebutkan tapi itu sudah dilakukan atau menjadi program di instansi Bapak Ibu, itu boleh disampaikan juga gitu ya. Nah, ketika semuanya ini sudah terisi, Bapak Ibu bisa klik kirim, dan ini catatan berikutnya, ini ada dua ya Bapak Ibu tadi. Yang pertama, evaluasi ini hanya diisi oleh satu orang perwakilan saja di instansinya Bapak Ibu yang menangani berakhlak atau menangani budaya kerja. Nah, ya, nantinya hasil evaluasi ini akan kami kombinasikan dengan hasil survei berakhlak yang tadi individu ya Bapak Ibu. Kemudian itu yang akan menjadi skor akhir yang kami sampaikan kepada tim Kedeputian Reformasi Birokrasi untuk masuk ke dalam penilaian indeks reformasi birokrasi. Seperti itu.
Nah, ini sesuai dengan Permenpan RB tentang roadmap-nya RB dari tahun 2020 sampai 2024 bahwa indeks berakhlak masuk ke dalam aspek soft element. Dan ini tadi yang disampaikan oleh Bu Sesmen juga, bahwa di petunjuk teknis eval RB tahun 2024, indeks berakhlak ini menjadi salah satu indikator penilaian indeks reformasi birokrasi ya Bapak Ibu dengan bobot 4 gitu ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Untuk yang berikutnya saya kembalikan dulu mungkin ke Mbak Giovanni.